spirit yang menyala-nyala untuk Tuhan dan melayani Dia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan bersama-sama dengan katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Saudara, di seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan, di seluruh gereja-gereja Kristen maupun gereja-gereja Katolik karismatik, tahu persis merayakan hari ini adalah puncak Pentakosta. 10 hari penantian, dan hari ini tepatnya 8 Mei 2025. Sekali lagi 8 Juni 2025. Sekali lagi kita akan disegarkan dengan air hidup, yakni Roh Kudus. Saudara, tema bulan Juni 2025 berbicara mengenai Selah, jeda, ya, break sebentar, ya, istirahat sejenak. Kenapa, saudara? Tema minggu ini berbicara tentang berani rentan. Kenapa perlu Selah? Kenapa perlu break? Kenapa perlu istirahat sejenak? Siapapun Anda dan saya, kiranya berbesar hati untuk mengakui sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita pernah mengalami yang namanya rentan dengan semua masalah. Apa itu rentan? Rentan itu mudah terkena. Rentan itu mudah terserang. Rentan itu mudah rusak. Ini enggak hanya berlaku secara fisik, ya, tapi ini juga berlaku secara emosional jiwa kita, berlaku juga secara finansial ekonomi kita, rentan juga berlaku untuk karir. Dan rentan ini juga bisa berbicara mengenai politik. Siapapun Bapak, Ibu, dan saya, saudara, menyadari betul. Secara fisik rentan, berapa banyak di antara kita musim pergantian hujan. Dan masuk musim kemarau, kena batuk. Batuk ngekal. Wow, tiba-tiba pilek flu. Saya ngalami beberapa minggu yang lalu. Dan maaf, waktu saya tahu saya buang ingus, wah ini benar-benar warna yang menunjukkan kalau saya rentan dengan segala sesuatu termasuk situasi cuaca yang ada. Yang setuju boleh senyum kepada saya bahwa fisik kita sehebat-hebat sekuatnya kita, ternyata kita juga rentan dengan yang namanya sakit. Betul? Yang setuju katakan ya. Oke, kita sepakat mengenai hal ini. Rentan apa lagi? Emosional, emosi jiwa. Coba cek, nggak usah angkat tangan. Dari Januari sampai bulan Juni ini, berapa banyak yang kita ngalami stres sebenarnya. Dan ekspresi dari stres masing-masing orang berbeda. Salah satu karakteristik ekspresi stres ngamuk-ngamuk. Mudah tersulut, mudah terpancing, mudah marah, tersinggungan, dan lain sebagainya. Hei, kalau kita boleh jujur, kita ngomong kita rentan secara emosional. Kita rentan dengan apa yang disebut problem kejiwaan. Bagaimana dengan ekonomi, finansial kita? Makanya di gereja ini Bapak Ibu Gembala, tim pengembalaan, semua pemimpin-pemimpin mendoakan, mengambil waktu tiap pagi. Tim pengembalaan dan Bapak Gembala dengan semua staf yang ada berdoa, mendoakan Bapak Ibu sebelum beraktivitas di kantor. Dengan semua kunjungan dan lain sebagainya, care buat jemaat. Ambil waktu berdoa. Dan salah satu saya tahu yang didoakan, agar Tuhan memelihara jemaat JKI Keluarga Kerajaan.
diberkati dengan pekerjaan, diberkati dengan finansial. Karena ketika kami tahu situasi yang ada di sekeliling kita dengan dampak daripada kebijakan Donald Trump yang berimbas kepada bangsa-bangsa di Eropa, bahkan di Amerika sendiri, kayak di Asia, bahkan di negara Australia, di bagian negara benua Australia, kita mengerti persis semua rentan untuk mengalami resesi ekonomi. Wow, harganya murah, tapi nggak ada yang belanja. Kenapa saudara? Imbas dari semua yang disebut seret,nya perputaran uang. Saya ngamati Idul Kurban kemarin, walaupun ada 1-2 di media sosial, sampaikan di satu daerah motong sapi sama kambing domba jumlahnya banyak. Ada itu di salah satu media sosial. Tapi jujur mayoritas berkata seperti ini. Kali ini rodok sepi. Bahkan beberapa waktu lalu saya ngelus dada karena seorang peternak kambing bawa kambingnya kali ini pulang ke rumah karena tidak ada seorang pun yang beli kambingnya. Waktu ditanya, kenapa Pak kok dibawa pulang? Ini kambing yang dipelihara dengan sangat baik, dirawat dengan sangat baik. Tapi pembelinya nggak ada. Lalu peternak ini sampaikan waktu diwawancara, sepi, ora ono sing tuku. Ini yang sedang terjadi. Rentan dengan hal-hal ini. Karir juga rentan. Makanya kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya coba mengevaluasi. Mengapa perlu salah? Tuhan bawa kita di bulan ini sela, jeda sesaat, istirahat sesaat. Karena ada 4 kata yang sering kalau kita dengar, kita merasa tidak nyaman. Tapi kita tidak bisa pungkiri. 4 kata ini muncul di tengah kerentanan yang ada. Apa itu? Kegagalan. Kedua, kekalahan. Ketiga, kesalahan. Keempat, kelemahan. Gagal, kalah, salah, lemah. Saya yakin kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, nggak ada yang mengalami ini. Tapi coba kita evaluasi dari Januari sampai bulan Juni ini, hari ini. 4 kata ini, atau salah satu dari 4 kata ini, apakah itu terjadi dalam hidup saya? Gagal. Apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan. Tapi pada ujungnya kita tidak memperolehnya. Gagal. Kata orang Tegal ngomong gagal maning, gagal maning. Gagal lagi, gagal lagi. 2, kalah. Seharusnya aku nggak balas. Seharusnya aku meresponnya dengan bijak. Tapi saya terpancing emosi. Saya nggak bisa kontrol diri. Saya membalasnya dengan cara yang saya tahu akan melukai. Akhirnya saya mengalami saya salah dalam hal ini. Kenapa saya mesti berbuat seperti ini?
kesalahan kita perbuat. Belum lagi, bukan hanya kalah, salah. Akhirnya orang melihat kita berkata, kamu kok nggak kuat seperti dulu sih? Kamu kok ceklean, down banget. Kamu kok nggak kuat, tapi kamu ini lemah. Dan itu terngiang-ngiang terus dalam hidup kita. Tadi pagi saya singgung. Dunia cara menilai Anda dan saya. Kamu gagal, kamu kalah, kamu salah, kamu lemah. That's enough. Siapapun pernah mengalami gagal, pernah mengalami kalah, mengalami salah, mengalami lemah. Dunia memberikan penilaian. Orang yang tidak takut memberikan penilaian, ya sudah, entah kamu. Gak mungkin orang gagal, gak mungkin orang kalah, gak mungkin orang salah, gak mungkin orang lemah akan bangkit lagi. Mati kamu. Dalam segala lini kehidupan. Itu cara dunia menilai Anda dan saya. Itu cara judgment, penghakiman dunia terhadap orang kalah, orang gagal, orang salah, orang lemah. Lalu kita, maaf yang terjadi, kadang hanya dilihat dengan mata sebelah. Tidak dianggap Anda dan saya. Ini bukan level kami. Karena kamu kalah, kamu gagal, kamu lemah, kamu pernah lakukan sesuatu yang salah. Kamu tidak masuk dalam kategori kami. Itu cara dunia, Bapak Ibu anak muda. Para orang tua opa oma yang punya anak cucu. Ajarkan nilai ini. Itu cara dunia memandang tentang apa yang disebut gagal, kalah, salah, lemah. Makanya ditunggangi oleh iblis orang yang gagal, orang yang kalah, orang yang salah. Orang yang melakukan kekalahan. Iblis ngomongnya gini, lu tuh siapa? Kamu itu siapa? Gak mungkin kamu bisa lakukan perkara besar. Kamu tahu kamu pernah gagal, kamu pernah salah, kamu pernah kalah, kamu lemah. Dan iblis cara tipu dayanya masuk di pikiran kita, masuk di hati kita. Makanya walaupun kita orang Kristen, maafkan Bapak Ibu dan saya kalau kita berani jujur ngomong. Kita Kristen, label kita anak Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi cara kita menghadapi hidup di dunia ini berbeda. Seharusnya, tapi yang terjadi kita sami mawon. Stresnya terus stres. Gak move on. Selalu melihat aku punya masalah, aku kalah, aku salah. Dan terus-terusan iblis berkata, ya memang kamu begitu, memang kamu begitu. Dan kalah, ingat semuanya habis. Tapi dengar sore ini. Mengapa saya dan saudara perlu Roh Kudus? Karena entah kita sadari atau tidak, rentan kita yang tadi ini yang barusan saya ngomong, cara dunia menilaikan, menjudgment Anda dan saya. Caranya iblis menghakimi Anda dan saya. Makanya saya dan saudara rentan dalam segala hal dan membutuhkan pribadi agung Roh Kudus. Sekuat-kuatnya Anda, sehebat-hebatnya Anda, sepintar-pintarnya Anda dan saya harus ngomong jujur. Kita tidak ada apa-apanya dan kita perlu pribadi agung Roh Kudus dalam hidup kita. Nek enggak saudara.
Anak muda mungkin Anda baru dengar, kok gereja kita ini seperti ini ya tentang pencurahan Roh Kudus. It's okay. Mungkin bagimu beberapa dari latar belakang orang tua gereja masa lalu nggak ada kayak begini. Tapi buka hatimu. Sejak awal kalau kita lihat Anda tidak datang terlambat ibadah. Dari kreatif ministry, dari tim pengembalaan semuanya prepare, siapkan untuk sore ini tadi pagi juga. Dan kebaktian hari ini istimewa. Karena seperti yang kami tangkap, Roh Kudus di puncak Pentakosta akan membangkitkan kita kembali dalam kebangkitan rohani. Saudara, gagal, kalah, salah, lemah. Yang membedakan Anda dan saya adalah satu. Orang Kristen yang penuh Roh Kudus tahu bisa gagal, bisa kalah, bisa salah, bisa lemah. Tapi itu proses kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita lewati. Okay? Proses. Saya bisa kalah, saya pernah gagal, saya pernah salah. Ya, proses dari perjalanan iman Kristen. Jika saya tidak melakukan kesalahan, jika saya tidak melakukan kegagalan, jika saya tidak melakukan kelemahan, jika saya tidak melakukan kekalahan, saya pasti tidak akan belajar dan tidak akan berkembang karena nggak ngerti rasanya kalah koyo opo, rasanya salah seperti apa, rasanya gagal seperti apa. Saudara, Rasul Simon Petrus yang gereja Katolik mengakui kuburannya masih sekarang terpelihara dengan baik di Roma, di Vatikan. Rasul muridnya Yesus Kristus yang memberitakan Injil sampai di Roma. Hebat loh Rasul ini. Tapi di Lukas pasal 5 ayat 5. Dia pernah loh mengalami, orang hebat ini pernah loh. Dalam proses perjalanan imannya menjadi pengikut Yesus, murid Yesus. Dia ngomong gini, Simon menjawab, peristiwa ini terjadi di Danau Galilea. Dia profesional. Dia ahli untuk urusan menangkap ikan. Piawe, maestro di situ. Ngerti kapan waktu terbaik nangkap ikan. Musimnya seperti apa di Danau Galilea. Kenapa saudara? Latar belakang Petrus, Simon nelayan. Okay? Dan sejak kecil dia belajar dari ayahnya nelayan. Makanya dia piawai di situ. Tapi ditulis di Lukas pasal 5 ayat 5. Dia ngomong gini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Saya nggak nganggur. Tim saya ini nggak nganggur. Kami kerja. Piye caranya untuk mendapatkan ikan? Lalu dia sambung begini. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Kami gagal. Kami kalah. Kami salah. Saya coba lempar jala ke kiri. Nggak dapat ikan. Kami coba lempar di sebelah kanan perahu. Juga nggak dapat ikan. What's wrong? Apa yang salah? Kami salah dalam hal ini. Ini musimnya musim untuk nangkap ikan. Ini waktu yang baik untuk nangkap ikan. Tapi kami zero. Kami tidak dapat apa-apa. Kami tidak nangkep apa-apa. Jelas ya saudara? Orang hebat yang namanya Simon Petrus. Yang menjadi Pope, yang menjadi paus pertama menurut Katolik. Dari kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga dan di atas kamu kubangun gerejaku.
Makanya saudara-saudara kita Katolik sangat menghargai Paus Simon Petrus ini. Tapi lihat saudara. Ayo ikuti perkataan saya, sehebat-hebatnya saya juga diizinkan gagal. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda akan membacanya, Anda akan menirukannya dengan suara yang makin mantap untuk ini. Saya akan ajak kita terbuka untuk berani ngomong. Sehebat-hebatnya saya, sepintar-pintarnya saya pernah salah. Yang setuju katakan benar. Sehebat-hebatnya saya, sekuat-kuatnya saya juga pernah lemah. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Yang setuju pernah gagal, pernah kalah, pernah salah, pernah lakukan kekalahan, tolong lambaikan tangannya sekarang. Bapak, Ibu, dan saya nggak usah kecil hati. Simon Petrus saja ngalami gagal, kalah, lemah, salah. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan peristiwa ini diakhiri. Di tempat yang sama dia menebarkan jala. 153 jenis ikan yang ada pada waktu itu di Danau Galilea ditangkap semuanya oleh Rasul Petrus. Makanya ada kebenaran di Amsal 24 ayat 16a yang berbeda judgment dunia, judgment pengadilan setan buat Anda dan saya dibandingkan apa kata Alkitab buat kita. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Anda dan saya bisa 7 kali mengalami kegagalan, kekalahan, kesalahan, kelemahan. Tapi Alkitab memberitahu orang benar. Orang benar, orang yang dipenuhi dengan Roh Allah yang Maha Kudus. Sekalipun 7 kali ia kena gagal, ia akan bangkit lagi dari kegagalan itu. Gak selamanya terkungkung terus dengan keterpurukan. Dari mana saudara? Apakah karena kita hebat? Enggak. Yesus yang menjanjikan kepada murid-muridnya. Dalam Injil Yohanes 14, 15, 16. Penghibur itu, penolong itu, pemimpin itu, Parakletos itu, Roh Kudus itu. Diutus oleh Bapa menggantikan aku. Aku akan naik ke surga. Tapi Roh Kudus itu akan datang. Dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Sampai kesudahan zaman. Bukan karena kita hebat Bapak Ibu. Tapi janji Yesus. Makanya ia berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan loteng. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai Roh Kudus itu turun ke atasmu. Serius Yesus ngomong. Betapa pentingnya pribadi Roh Kudus buat Anda dan saya. Karena Yesus tahu kita rentan buat semuanya. Satu yang bisa menolong kita, membuat kita bangkit, membuat kita kuat. Pribadi agung Roh Kudus. Usia saya bukan muda lagi. Saya tahu di bawah saya ada adik-adik, pengkhotbah atau cucu saya bahkan. Tapi kalau saya boleh ngomong, sampai hari ini 10 hari Pentakosta 5 kali loh saya khotbah. Di Solo, di Paraan, di Weleri, di gereja ini, di tempat yang lain ngomong. Sampai saya bilang, nih saya nggak ngomong sama Papi. Dari jadwal saya, Tuhan tahun ini 5 kali loh khotbah tentang Roh Kudus dari Pentakosta. Saya kaget. Roh Kudus ngomong tahun depan 10 hari kamu akan tak pakai untuk pelayanan ini. Wow, saya bilang,
Umurku bukan lagi muda. Banyak generasi pengkhotbah-pengkhotbah muda. Tapi aku tahu aku akan pakai kamu. Karena kamu hidup bergantung dengan aku, Roh Kudus. Yang bisa membuat pelayanan tetap eksis. Yang bisa tetap untuk dengan pelayanan dengan kuasa. Bukan karena saya hebat. Bukan karena Anda dan saya hebat. Roh Kudus yang kita izinkan untuk tinggal berkarya di tengah kita. Siapa dia Roh Kudus? Supaya Bapak Ibu Saudara ngerti. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam konsep Tritunggal iman kekristenan, Allah adalah pribadi yang omni, satu. Tapi untuk rencana keselamatan dan karya besar di dunia ini, pribadi Allah yang satu menjelmakan dirinya dalam tiga pribadi yang kita bisa kenal. Yang pertama dinyatakan Allah Bapa. Saya yakin dan percaya dia duduk di tahtanya yang maha kudus di surga. Dia sedang melihat Anda dan saya. Dia kontrol segala sesuatunya karena dia owner, pemilik bumi dan segala isinya. Karena dia penciptanya. Allahku, Allahku yang kita kenal Bapa. Saya yakin dia tetap kontrol segala sesuatu yang ada dalam setiap hidup kita. Dia bukan kecil. Dia Allah yang maha besar. Dan dia menyatakan sebagai Bapa yang mengasihi Anda dan saya. Pribadi yang kedua Yesus Kristus. Yang lahir di Bethlehem. Dan ia mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Dosa saudara semuanya. Dan pribadi ini juga yang sekarang naik ke surga. Ada di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan satu yang menggembirakan, dia tetap sampai hari ini berdoa untuk kita. Kalau nggak ada orang yang berdoa buat Anda, saya mau kasih tahu, ada Yesus yang berdoa untuk Anda dan saya. Oke? Kalau kamu dan saya merasa, wah kok kayaknya Tuhan nggak dengar doa saya. Anda keliru. Ada yang selalu mengingatkan kepada Bapak. Bapak itu anakku, dia lagi butuh bantuanmu. Dia butuh uluran tanganmu. Bapak, aku menyelamatkan dia oleh imannya kepadaku. Dia lagi butuh pertolongan. Bapak, aku mengingatkan engkau tentang itu. Yesus pendoa syafaat yang terbaik sampai kepada saat ini. Buat Anda dan saya. Dia masih bekerja loh sampai hari ini. Makanya waktu Anda dan saya berdoa berseru memanggil nama Yesus. Yesus Joshua. Dia penyelamat. Dia akan datang menyelamatkan Anda dan saya. Apapun itu. Dan pribadi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Pribadi Roh Suci. Dia tidak berwujud seperti Yesus dalam tubuh manusia. Tapi dia roh. Kalau dia pribadi, dia bisa merasakan loh saudara. Nanti kita akan lihat ini. Dia ngerti loh, dia bisa berduka loh. Dia bisa sedih loh atas sikap Anda dan saya. Atas ketidakpercayaan kita. Atas keraguan kita akan firman-Nya. Karena kita punya kebutuhan masalah yang besar. Terus kita ragu. Roh Kudus itu. Dia juga bisa merasakan sedih dengan apa kita yang anak-anaknya. Anak-anak Tuhan Yesus lakukan. Apalagi kalau Anda dan saya ngerti kebenaran tapi ngelanggar kebenaran. Ngerti firman tapi tetap hidup dalam dosa. Ngerti kebenaran tapi tetap bercokol dalam dosa. Jangan berpikir Roh Kudus tidak sedih. Roh Kudus sedih loh. Ketika Anda dan saya tidak hidup dalam kebenaran. Yang mengerti ini katakan amin.
Makanya dalam pengalaman iman dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saya pernah punya pengalaman. Rasanya sedih, tidak karu-karuan. Saya bilang, apa ya ini? Apa yang salah? Nggak ada sesuatu yang masalah dalam hidup saya. Hanya lihat satu kelompok. Dan Roh Kudus ngomong. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka tahu firman, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Dan saya diizinkan waktu berdoa. Oh, tiba-tiba maaf, manifest. Sing tak duane rapopo, aku sing tak karu-karuan. Saya yakin beberapa tim pengembalaan hamba Tuhan di sini pernah ngalamin. Tiba-tiba kayak rasanya pengen mual. Pengen hok. Terus nangis. Kenapa ya? Roh Kudus yang lembut ngomong. Aku sedang menaruh hatiku kepadamu terhadap mereka. Aku sedih. Mereka ngerti, tahu kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Oh, setelah itu baru saya tahu. Hidup perjinahan, kumpul kebo, macam-macam yang tidak benar-benar. Makanya kok aku ndongakne koyo hok. Mau tumpah rasanya. Oke? Kisah para rasul. Kalau mau tahu dia pribadi, Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Okay. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini waktu rasul-rasul, murid-murid bergerak untuk pemberitaan Injil seperti amanat agung. Tapi di Kisah Rasul pasal 16, kok masuk Asia? Roh Kudus mencegah itu. Ojo. Berhenti. Jangan masuk Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus tidak hanya sekedar kuasa. Kuasa akan menyertai pribadi yang menyertai Anda dan saya. Orang Kristen, maaf. Seringkali hanya hari Pentakosta 10 hari. Ayo kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Kita AKR, kita dicas kembali, kita disegarkan. Aku haus. Tanah hatiku tandus, kering rohaniku. Makanya ayo Roh Kudus penuhi aku. Tapi itu hanya 10 hari Pentakosta. Jadi Roh Kudus dihadirkan hanya 10 hari Pentakosta. Karena konsep yang salah, Roh Kudus hanya kuasa yang menyertai. Bapak Ibu Saudara jemaat ini perlu ngerti. Roh Kudus bukan hanya kuasa. Roh Kudus adalah pribadi yang maha agung. Sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Katakan amin untuk hal ini. Makanya ia punya kemampuan untuk ngomongi Anda dan saya. Dia bisa mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dia bisa menuntun kita. Dia bisa mencegah kita. Ojo loh. Dia bisa berkata stop dulu loh. Tapi dia juga bisa berkata jalan. Kerjakan. Saya yakin sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja di tengah kita. Kami baru pulang. Terima kasih untuk yang mendoakan. Karena gereja dengan proyek yang ada harus mulai prepare. Setelah dari Dinas Kesehatan memberikan report laporan air minum sumur artesis di gereja kita layak untuk dikonsumsi. Saya nggak tinggal di situ karena Emily juga bekerja berkaitan dengan washing air. Saya ngomong dengan dia dan dia langsung sampaikan hasil reportnya kepada pimpinan di atasnya dia. Dan Emily beritahu buat saya, Mama,
air sumur artesis di gereja kita layak untuk dikonsumsi, bahkan layak untuk diproduksi. Wah, puji Tuhan. Makanya selesai seminar dengan Pastor Jarod, malam itu Papi, Mami, Pak Pendeta Denny dengan istri kami berangkat ke Jakarta. Gak istirahat karena sampai di sana pagi langsung ke Kemayoran, ikuti Jakarta Expo China. Coba cari tahu tentang mesin-mesin yang dibutuhkan. Coba diminta informasi belajar. Dan jujur, sampai siang di situ, kalau boleh saya ngomong, kami sedikit gelo. Karena yang kami pengen lihat barangnya, itemnya langsung gak ada di tempat. Hanya videonya. Ada jauh-jauh sudah. Tapi sementara Pak Pendeta Denny jago di situ, coba tanya-tanya apa gitu. Ya, terbatas juga karena nggak ada yang bisa bahasa Mandarin dan mereka nggak ada yang translator bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris. Oke. Sementara itu, saya bilang Roh Kudus sambil jalan keluar. Roh Kudus kami mesti piye. Saya berdoa, Roh Kudus, saya nggak mau kunjungan kami keluarkan biaya gagal. Engkau yang tuntun kami. Pergi Jakarta, lihat apa yang jadi. Tuntun kami. Lalu coba Google. Lalu saya ngomong Pak Denny coba kita cari tempat ini. Ya. Dan mobil Papi Mami ini platnya belakangnya genep. Sedangkan Jakarta hari itu tanggal 5 ganjil. Ya. Tapi nggak ada halangan. Orang itu naik dipimpin Roh Kudus walaupun ada tantangan tidak akan menyerah dengan apapun. Katakan amin. Itu seharusnya Anda dan saya. Kini ditutup, pasti Tuhan buka jalan yang lainnya. Pintu satu ditutup, pasti dibuka nih pintu yang lainnya. Itu seharusnya Anda dan saya. Katakan amin. Pintunya ditutup, ya wes pintunya ditutup, ya wes lah. Kalau orang dipimpin Roh Kudus, sekalipun kelihatannya ketoi gagal, tapi bagi Roh Kudus tidak ada kata gagal. Katakan amin kalau Anda mau percaya. Yuk pergi. Ya. Gimana? Terus supaya menghindari sampai akhirnya harus ngalami. Seharusnya jarak tempuhnya 20 menit jadi kurang lebih 50 menit. Karena menghindari jalan-jalan yang daripada urusan polisi. Sampailah di satu tempat. Saya juga baru tahu tempat itu. Dan setelah ngobrol Pak Denny banyak ngobrol, tanya-tanya. Yo iki sing digolek. Yo iki. Papi nunggu di luar karena papi capek di mobil. Kami bertiga masuk. Pak Denny tanya-tanya bagian saya yang lainnya. Saya baru ngerti kalau perusahaan itu punyanya orang Surabaya. Dan sudah 40 tahun di Indonesia. Aku kok baru krungu hari Kamis kemarin. Tapi dari situ, dari pembicaraan yang ada, saya hanya ngomong dengan Iman, Pak Dhani, Bu Fias. Kami di perjalanan pulang karena malam itu langsung pulang. Kamis malam langsung pulang ke sini. Jumat pagi kami sudah sampai di sini. Gak ada istirahat. Kami berempat sepakat. Sekalipun belum melihat, tapi kami akan mempercayai Tuhan yang akan memberkati kita untuk mewujudkannya. Katakanlah, ini lagi berdoa, Roh Kudus disuruh apa? Tuntunan kami. Ya. Apa yang engkau ingin untuk kami kerjakan? Sebentar, saya akan akhiri khotbah saya beberapa tahap lagi. Pribadi itu bukan hanya nyata. Bisa mbok ajak ngomong, bisa mbok ajak ngobrol.
pribadi Roh Kudus akan menyatakan dirinya. Dia bisa hadir untuk menjadi penghibur bagi setiap kita yang mengalami kesepian, mengalami kesendirian, mengalami kesedihan, mengalami banyak tekanan yang membuat rasanya, aduh Tuhan, abot tenan hidup ini. Roh Kudus Anda bisa undang untuk datang menghiburkan Anda dan saya. Yohanes 14 ayat 26-27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Teman-teman pemain musik boleh saya minta tolong. Wah, bulan Maret, bulan April bukan bulan yang mudah yang Bapak Ibu Gembala harus hadapi. Satu belum selesai muncul lagi. Muncul lagi. Gede. Gak ada yang tahu. Kami gak cerita. Hanya orang-orang tertentu yang tahu apa yang ada. Rasanya itu saya ngalami loh Bapak Ibu. Lututku rasanya goyah. Saya terbuka ya waktu itu. Saya juga pernah nyinggung di khotbah saya. Papi lagi pria maksimal di sini. Saya di dalam kamar. Aku nggak mau ketemu. Karena aku tahu kenal diriku. Nek aku dalam kondisi ini ketemu. Aku ngamuk. Wih, Roh Kudus tolongin aku. Saya nangis. Diketuk-ketuk anak-anak. Mami makan. Saya ndak jawab. Tak kunci rapat. Saya bilang, Tuhan, aku tahu lututku sedang goyah. Aku kecewa, aku marah, aku sakit hati, aku terluka. Makanya penting ya Bapak Ibu. Anda gagal, saya gagal, kita kalah, kita lemah. Jadi pribadi yang apa adanya, berani ngaku di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak ulurkan tangan untuk kita? Karena kita merasa, aku rapata, aku baik-baik saja. Padahal engkau sedang masalah, engkau sedang kekurangan, engkau sedang lemah. Tapi merasa, ora popo, aku kuat. Karena Anda dan saya coba menyembunyikan kegagalan, kelemahan, kekurangan, kesalahan kita. Allah kok mbok tipu. Allah Bapa itu ditatanya di surga sana. Dia lihat loh sampai ke dasar hati Anda dan saya. Gak ono sing bisa ditutupi. Semua transparan di mata Allah Bapa kita. Kita rasa aku baik-baik saja. Karena kita gengsi, orang tahu kita sedang bermasalah. Aku ngomong apa adanya Bapak, iki keadaan. Saya sempat berpikir, apa tak balik nih kabeh anak raja itu. Sampai di titik itu. Apa tak pulang nih kabeh. Wis mbuh tinggal di gedung 4,5 lantai. Belum selesai semuanya, mbuh nanti mau dipakai apa. Nah itu bahasa orang benar-benar ngalami. Down.
Lalu saya diingatkan suara anak. Anak yang kecil yang kalau besok papimu ulang tahun, tanggal 11-nya Sarah kecil ulang tahun. Saya tidak tahu juga kalau ada dia. Tiba-tiba dia masuk setelah papi pulang dari piyama sini. Mami, mami. Peluk saya terus ngomong, Sarah sama mami. Mami semangat ya. Saya kaget. Iki cah cilik omongannya kok cah gede. Saya yang bilang ini, Sarah, siapa yang ngajari Sarah ngomong gitu? Tak ada. Sarah sayang sama mami. Sarah sayang mami. Terus dia peluk saya erat-erat. Terus dia ngomong, mami semangat ya. Aduh. Tuhan tuh bisa pakai siapa saja loh saudara. Untuk menguatkan kita.